Ternyata BKN kekeh pengangkatan CPNS TMT 1 Oktober 2025 dan P3K 1 Maret 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat pembelajar sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang drama pengangkatan calon ASN seri 2. Ternyata BKN kekeh pengangkatan CPNS TMT 1 Oktober 2025 dan P3K 1 Maret 2026. Penyesuaian tentang TMT ini itu diawali oleh surat edaran Menteri Pan-RB yang tertanggal 7 Maret 2025 yang merupakan jawaban kepada BKN tentang tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun anggaran 2024. Jadi surat ini ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Nah, yang isinya dua hal ini intinya. Ini tidak bisa bacakan ya. Intinya A dan B, untuk CPNS diangkat serentak terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 dan untuk P3K diangkat serentak terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026. Jadi kata kuncinya ini serentak gitu ya. Nah, setelah itu ya ternyata ini ada warning dari DPR. Ini laman resmi DPR ya. Ternyata menurut DPR, Kementerian Pan-RB itu salah tafsir ya, salah memahami kesepakatan ya, dari hasil rapat kerja dan RDP ya. Maka DPR dalam hal ini Komisi 2 itu dorong revisi edaran ya. Edaran yang tadi itu, Kemen Pan-RB tidak harus serentak lakukan pengangkatan PNS dan P3K. Namun begitu, BKN tetap kekeh dengan menerbitkan edaran lagi ya, tanggal 8 Maret 2025 perihal penyesuaian jadwal seleksi calon ASN kebutuhan tahun 2024. Yang isinya adalah sebagai berikut ya. Sesuai dengan kesimpulan rapat dengar pendapat ya antara Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 5 Maret 2025 dan seterusnya. Jadi ini mengklaim bahwa ini sudah hasil kesepakatan ya antara pemerintah dengan DPR ya. Yang isinya ya nomor 1 ya, proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hasil seleksi tahun anggaran 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya tetap dilanjutkan sampai dengan diterbitkan keputusan pengangkatan. Artinya sampai saat ini itu yang lulus seleksi tahun anggaran 2024 itu belum semuanya itu mendapatkan NIP ya. Nah, itu akan dirampungkan sampai semuanya itu mendapatkan NIP. Nomor 2, dalam proses penetapan NIP yang sedang berlangsung, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran terhitung mulai tanggal UTMP pengangkatan CPNS dan atau P3K. Jadi beberapa instansi mungkin di daerah ya itu minta pengunduran TMT ya, minta pengunduran atau penundaan TMT. Ini yang menjadi salah satu pertimbangan serentak tadi itu. Nomor 3, sehubungan dengan angka 1 dan 2 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
tindak lanjut hasil seleksi CPNS dan P3K sebagai berikut. Nah, ini ya yang penting. A. Penyelesaian tindak lanjut hasil seleksi CPNS. 1. Peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus diangkat menjadi CPNS TMT 1 Oktober 2025 dan surat pernyataan melaksanakan tugas diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2025. Nomor 2, usul penetapan nomor induk CPNS paling lambat tanggal 30 Juni 2025, kemudian penyerahan keputusan pengangkatan CPNS paling lambat tanggal 1 September 2025. Jadi begini maksudnya ya. Jadi tanggal 30 Juni ini adalah terakhir penetapan NIP. Jadi pada 30 Juni 2025 semua itu sudah mendapatkan NIP. Nah, kemudian tanggal 1 September ya, 1 September itu semua sudah ada surat keputusan ya. Surat keputusan tentang pengangkatan CPNS 1 September. Namun TMT-nya adalah 1 Oktober 2025 gitu ya. Nah, kemudian untuk yang P3K sekarang ini hampir sama ya. Cuma TMT-nya itu adalah 1 Maret 2026. Tetapi untuk penetapan NIP-nya nomor induk P3K itu paling lambat 30 November 2025, kemudian penandatanganan perjanjian kerja itu adalah 1 Februari 2026. Nah, ini ya sama, jadi tidak jadi boleh dikatakan sama dengan CPNS. Kalau CPNS TMT-nya adalah 1 Oktober 2025 ya. Nah, kalau P3K itu TMT-nya adalah ini 1 Maret 2026. Cuma di sini 30 Novembernya itu harus semua sudah bernip ya. Kemudian penandatanganan kerjasama 1 Februari 2026. Nah, kemudian nomor 4, pertimbangan teknis penetapan nomor induk CPNS yang sudah diterbitkan BKN dilakukan penyelesaian TMT 1 Oktober 2020. Jadi perteknya atau pertimbangan teknis itu 1 Oktober 2020. Jadi SK itu ada SK induknya, ada perteknya gitu ya. Nomor 5, pertimbangan teknis penetapan nomor induk P3K yang sudah diterbitkan BKN dan penyelesaian masa perjanjian kerja menjadi TMT 1 Maret 2026. Nah, ini juga yang menjadi perhatian ya. Bagi instansi yang sudah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS selain 1 Oktober 2025 dan P3K selain 1 Maret 2026 agar melakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan teknis BKN sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5. Jadi memang ada beberapa instansi yang sudah memberikan SK dengan TMT-nya itu sebelum 1 Oktober 2025, jadi SK sudah terbit gitu. Nah, itu juga harus disesuaikan, jadi semua diseragamkan, diserentakkan, kira-kira begitu ya. Nomor 7, dalam hal terdapat pelamar P3K yang pada tanggal 1 Maret 2026 telah melampaui syarat batas usia pengangkatan dan belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki tetap diangkat sebagai P3K dengan masa perjanjian kerja 1 tahun. Jadi kalau nanti ada yang mepet sekali usianya, kalau tidak salah itu 59 tahun ya. Andai kan nanti lewat dari umur itu masih diberikan kesempatan, nanti akan dipekerjakan hanya kontrak selama 1 tahun gitu. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN nomor sekian tanggal 14 Januari 2025 perihal usul penetapan NIP ASN tahun anggaran 2020 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini. Oke, nomor terakhir ini ya, 9 dan 10. Pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah tetap menganggarkan gaji bagi
pegawai non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi sehingga diangkat menjadi ASN sebagaimana diatur dalam surat Menteri Pan-RB nomor sekian tanggal 12 Desember. Jadi sambil menunggu pengangkatan ASN yang masih honorer gitu ya, tetap harus dianggarkan digaji selaku honorer. Nomor 10, pejabat pembina kepegawaian akan memastikan proses pengangkatan CPNS dan P3K dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan surat ini. Atas perhatiannya dan kerjasama diucapkan terima kasih Kepala Badan Kepegawaian Negara Prof. Zudan Arif Fakrullah SH MH. Nah, berikutnya untuk menguatkan surat edaran ini lagi sekarang diterbitkan. Nah, untuk menguatkan ya, siaran pers ya nomor sekian tanggalnya 9 Maret 2025 yang judulnya BKN terus lanjutkan penetapan NIP CASN 2024 sampai penetapan SK pengangkatan. Nah, isi siaran pers itu ya sama dengan edaran tadi, ini hanya menguatkan saja, jadi tidak usah saya bacakan karena sama saja isinya, cuma bentuknya paragraf yang tadi bentuknya bernomor gitu aja ya. Nah, kemudian sekarang ini berita ya tentang bahwa DPR RI itu sebut Kemenpan RB salah tafsir dalam rapat. Tak ada keputusan penundaan pengangkatan P3K dan CPNS. Ini dirilis 9 Maret 2025 jam 4.46 WIB oleh Pikiran Rakyat Kalsel ya. Isinya salah satunya ini ya. Komisi 2 DPR juga berencana memanggil kembali Menteri Pan-RB Rini Widiantini untuk meluruskan kesalahpahaman ini sebelum masa reses 21 Maret 2025. Jadi ketika diklaim salah paham oleh DPR, Komisi 2 rencananya itu dipanggil kembali, walaupun sebenarnya BKN sudah bertubi-tubi gitu ya mengeluarkan edaran sampai juga siaran pers kekeh ya pengangkatan CASN itu adalah 1 Oktober 2025 untuk CPNS dan P3K adalah 1 Maret 2026. Mereka juga tidak menutup kemungkinan untuk merevisi kebijakan ini agar lebih jelas dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Jadi kemungkinan bisa berubah itu katanya Komisi 2, tapi ya saya ini tidak yakin karena sudah bertubi-tubi dikeluarkan edaran ya tentang penyesuaian pengangkatan CASN. Ditegaskan pula oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin yang mengutarakan hal sama, bahkan disebutkan Zulfikar bahwa pihak pemerintah sempat mengusulkan pengangkatan di akhir tahun 2026. Kesimpulan yang disepakati bersama menurut Zulfikar merupakan bentuk percepatan dan tidak ada niat untuk menunda sama sekali. Itu yang diklaim oleh Zulfikar, anggota Komisi 2 DPR. Kesepakatan waktu Oktober 2025 adalah batas akhir pengangkatan CPNS, bukan mulai diangkat. Demikian juga pengangkatan P3K diberi batas waktu paling akhir pada Maret 2026 harus sudah selesai semua. Jadi ini adalah deadline ya, deadline atau tenggat waktu, tapi disalah tafsirkan adalah penundaan secara serentak ya, itu yang dilakukan oleh Pan-RB. Komisi 2 DPR RI menginginkan agar BKN dan Kemenpan-RB menuntaskan penataan CASN secepatnya tanpa perlu menunggu bersama-sama atau serentak, kata Zulfikar. Jadi jelas bahwa DPR RI dalam Komisi 2 itu tidak pernah mengatakan ada kesepakatan tentang penundaan atau penyesuaian atau TMT serentak tentang pengangkatan CASN. Nah, untuk itu akan dipanggil kembali. Namun, apakah betul nanti akan dipanggil kembali? Kalaupun dipanggil kembali, apakah betul akan direvisi? Artinya tidak ada kata serentak. Kita tunggu bersama-sama. Drama ini
drama pengangkatan CASN. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.